Sedikitnya ada 21 adegan proses rekonstruksi kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Rekonstruksi melibatkan 6 tempat kejadian perkara dan dihadiri petugas Direktorat PPA Polda Jawa Barat, Jaksa Penuntut Umum serta kuasa hukum kedua belah pihak. Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Perlindungan Perdagangan Orang Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Dalam rekonstruksi ini melibatkan 6 tempat kejadian perkara dengan memperagakan 21 adegan penyiksaan. Tersangka memperagakan penyiksaan menggunakan bangku, helm hingga benda tajam. Pelaku juga menyudutkan rokok ke tubuh korban. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Diharapkan usai rekonstruksi ini penyidik Polda Jawa Barat bisa mengirimkan berkas tahap 1 kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kemudian setelah rekonstruksi juga kami masih diskusi juga dengan teman-teman penyidik. Saya harap barangkali dalam tidak waktu yang lama penyidikan ini bisa kemudian dilanjutkan dengan pengiriman berkas tahap 1 kepada kami Kejaksaan sebagai jaksa peneliti untuk barangkali sama-sama lagi nanti kami jaksa peneliti dengan penyidik untuk berkoordinasi dan mendiskusikannya lagi seperti itu. Sebelumnya, penyidik juga sudah meminta keterangan tambahan dari korban. Total 25 saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan saksi ahli. Selain kasus penyekapan dan penyiksaan sadis, Polda Jawa Barat ternyata juga menerima laporan perampasan motor dengan Taufik Hidayat sebagai terlapor. Perampasan motor terjadi saat Taufik Hidayat bekerja sebagai penagih utang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Aksi tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Bojong Raya, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. 2 kelompok remaja saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam hingga benda tumpul untuk melukai lawannya. Beberapa warga maupun para pedagang yang melihatnya tidak berani melerai kedua kelompok remaja ini lantaran takut. Warga yang berada di lokasi mengaku tidak mengetahui dari mana asal-usul kelompok remaja yang terlibat tawuran. Warga berharap agar aparat kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di jam-jam rawan guna mencegah aksi serupa kembali terjadi. Dari Jakarta, Desi Palufi, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata membakar pesawat di Bandara IPD Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Roy Suryo jalani lanjutan sidang pra-peradilan kasus pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Amerika Serikat melaju 16 besar Piala Dunia 2026 usai kalahkan Bosnia Herzegovina 2-0. Halo, selamat siang pemirsa Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Sabrina Sila. Berikut berita pilihan siang ini. Ya pemirsa, berita pertama kita awali dari kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan yang terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kecelakaan pasangan suami istri pengendara motor tewas di lokasi. Tabrakan beruntun melibatkan bus, 2 truk, 1 mobil dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Kecelakaan bermula saat 5 kendaraan tersebut melaju dari arah Surabaya. Saat tiba di lokasi, bus rombongan santri menabrak mobil minibus di depannya.
Laju bus tak terkendali hingga kemudian kembali menabrak sepeda motor dan 2 truk box. Kedua truk box bermuatan tersebut langsung terguling ke sisi kanan dan di tengah badan jalan. Naas, pengendara motor suami istri tewas di lokasi setelah terseret bus. Nabrak Avanza, Yang bis. habis nabrak Avanza baru nabrak sepeda motor yang kecelakaan meninggal ini. Habis nabrak kecelakaan yang sepeda motor baru nabrak box ini terpental lari putar balik baru nabrak ini. Truk satunya. Iya. Berarti total ada berapa kendaraan, Mas? Kurang lebih ada 5. Yang meninggal sementara Yang meninggal 2 sepeda motor, suami istri. Selain masih lakukan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan, polisi juga masih melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara korban luka masih dilakukan pendataan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata diduga membakar pesawat perintis yang diawaki 1 pilot dan membawa 7 penumpang milik Associated Mission Aviation di Bandara IPD, Kabupaten Yakuhimo, Papua Pegunungan. Sementara proses evakuasi belum dapat dilakukan TNI Polri karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Pesawat jenis Pilatus milik Associated Mission Aviation dilaporkan dibakar di landasan oleh kelompok kriminal bersenjata di distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Kamis pagi. Pesawat dengan nomor registrasi PKRCY hilang kontak saat terbang dari Bandara Wamena, Papua Pegunungan tujuan lapangan terbang IPD, Kampung Balinggama, distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Berdasarkan informasi awal, pesawat diketahui mengangkut 7 penumpang serta pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang diduga menjadi korban tewas dalam peristiwa tersebut. Sementara proses evakuasi dan olah tempat kejadian perkara belum dapat dilakukan karena terkendala medan yang sangat sulit dijangkau. Faktor cuaca, kabut tebal, serta kondisi geografis yang ekstrim berupa pegunungan menjadi kendala utama. Dari informasi yang diperoleh, salah satu pesawat yang melintas di atas Bandara Balingga telah melihat puing pesawat dalam kondisi terbakar, dan sementara aparat keamanan TNI Polri belum bisa menjangkau lokasi tersebut karena keterbatasan sarana transportasi, bahwa lokasi tersebut hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara. Seperti diketahui bahwa lapangan terbang Balinggami ini berada di atas perbukitan atau gunung, sehingga menyulitkan aparat untuk menjangkau lokasi tersebut. Hingga kini, aparat TNI Polri belum dapat memastikan kondisi seluruh penumpang maupun melakukan pengejaran terhadap pelaku sebelum tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan secara langsung. Dari Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Seorang anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan gugur saat menangkap terduga pengedar narkoba di Desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Dalam insiden berdarah ini, 1 warga juga meninggal dunia, sementara 2 anggota polisi lain dinyatakan hilang. Aibda Yudi, anggota Satres Narkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, ditemukan meninggal dunia dengan luka di bagian kepala serta jari tangan putus. Jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palangkaraya untuk menjalani visum dan autopsi. Pihak keluarga tampak menangis histeris. Almarhum tewas saat melakukan operasi penangkapan terhadap terduga pengedar narkoba bernama Bio, residivis kasus narkotika di Desa Tumbang Kalame, Kecamatan Katingan Tengah, Kamis dini hari. Semua keluarga terkejut dengan kabarnya ini. Makanya semua kita terkejut dengan kabar ini karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Pada pagi hari ini, pagi tadi, baru kita dapat informasi memang luka di kepala. Terus ada di bagian lain, Pak? Kalau bagian lain kita nggak lihat, cuma di kepala, berapa luka di kepala dengan di tangan.
Terduga pelaku sempat berhasil diamankan petugas, namun situasi berubah saat sejumlah anggota keluarganya muncul dan melakukan penyerangan menggunakan parang. Polisi terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan seorang keluarga terduga pelaku meninggal dunia. Kejadian memicu kedatangan warga yang diduga terprovokasi sehingga terjadi penyerangan massa terhadap petugas kepolisian. Dua anggota Satres Narkoba berusaha melarikan diri dengan berenang menyeberangi sungai. Massa bahkan sempat menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas yang melarikan diri. Di Desa Tumbang Kaleme saat ini sedang kondusif dan kami sudah selesai melaksanakan olah TKP. Upaya kami saat ini sedang berfokus untuk pencarian anggota kami yang masih belum ditemukan. Hingga kini proses pencarian terhadap dua anggota Satres Narkoba yang hilang masih terus dilakukan secara intensif. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Penyidik Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap gadis YT oleh tersangka Taufik Hidayat Kamis pagi. Salah satu adegan menunjukkan tersangka menganiaya menggunakan sebilah golok serta menyudutkan rokok ke tubuh korban. Rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap gadis YT oleh tersangka Taufik Hidayat digelar secara tertutup selama 5 jam di gedung Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jabar Kamis pagi. Alasan keamanan dan kenyamanan warga di 6 TKP rumah kos menjadi pemicu utama dipindahkannya rekonstruksi ke Mapolda Jabar. Rekonstruksi menampilkan 21 adegan dari 3 TKP utama. Polda Jabar memilih TKP 3, 5, dan 6 karena di lokasi tersebut terjadi penganiayaan berat dan penyekapan yang menjadi titik penting dalam rangkaian kejahatan. Polisi mensimulasikan beberapa titik kejadian perkara untuk memperjelas rangkaian peristiwa. Dalam rekonstruksi ini, tersangka memperagakan sejumlah adegan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Salah satu adegan menunjukkan tersangka menganiaya menggunakan sebilah golok serta menyundutkan rokok ke tubuh korban. Tersangka terbukti melakukan kekerasan menggunakan helm, kaki meja besi, dan golok. Sementara dugaan kekerasan seksual masih dalam tahap pendalaman polisi. Proses rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan serta memperjelas kronologi kejadian dalam kasus penganiayaan tersebut. Polda Jabar menerapkan pasal berlapis kepada Taufik Hidayat, yakni pasal 466 ayat 2 KUHP terkait penganiayaan berat dengan ancaman 5 tahun penjara, serta pasal 451 KUHP tentang penyanderaan dengan kekerasan yang membawa ancaman pidana hingga 12 tahun. Selain itu, polisi juga menyertakan pasal 466 ayat 2 KUHP Jungto, pasal 126 ayat 2 KUHP mengenai perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Dari hasil rekonstruksi, tersangka terbukti mengakui melakukan kekerasan terhadap korban. Polisi juga masih mendalami dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Yang menjadi sentral poin penting terjadinya penganiayaan dan penyekapan. Kalau TKP 1 dan 2 memang terjadi, 1 belum, yang kedua masih ya penganiayaan ringan tampar-tampar itu aja lah. Tapi mulai TKP 3, 5, dan 6 di situ mulai terjadi penganiayaan berat. Kalau TKP 3 itu sudah mulai terjadi penyekapan sampai TKP terakhir di TKP 6. Total tadi 21 adegan. Di antaranya yang memukul dengan helm, kemudian dengan ada kaki meja itu besi yang TKP terakhir, kemudian ada dengan golok. Dan memang kan korban tidak terlampau mengingat ya karena ada kondisi buta, dia sih bilangnya dengan seperti benda tajam itu. Tapi dengan TKP yang kita temukan matching itu dengan meja yang ada kakinya besi. Jadi mukanya juga dipakai tangan kosong dengan telapak tangan di pelipis. Tidak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait laporan korban pada tahun 2024.
Tak hanya YTR, korban kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat diduga bertambah di Bandung, Jawa Barat. Korban merupakan seorang mahasiswi berinisial SA yang terjadi pada tahun 2024. Kekerasan seksual ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Dari laporan yang sudah diajukan oleh korban, pada siang ini pihak kepolisian mengundang korban ke Polresta Soreang untuk meminta keterangan lebih lanjut. Kombes Pol Rumi Untari, Dir PPA PPO Polda Jawa Barat menjelaskan masih melakukan penyelidikan tentang dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Taufik Hidayat yang dilaporkan pada tahun 2024. Setahu saya memang waktu itu melaporkan di Polda Jawa 2024 ya, sebelum direktoratnya terbentuk, dan saat ini masih dalam proses penyidikan. Nanti kami cek sejauh mana penanganannya. Saya yakin pasti ada, tapi nanti kami cek ya sampai sejauh mana. Karena yang nanganin sekarang bukan Polda, sudah dilimpahkan ke Polres. Nanti kita cek ya, Mbak. Sebelumnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban YTR, terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YT, keluarga meminta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim dokter Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung bersiap melakukan operasi rekonstruksi wajah terhadap gadis YT, korban penyekapan dan penyiksaan di Bandung. Tim medis menargetkan operasi rekonstruksi dapat dimulai beberapa pekan ke depan setelah kondisi YT dinyatakan cukup stabil. Kondisi gadis YT, korban penyekapan dan penyiksaan oleh Taufik Hidayat di Bandung, Jawa Barat dilaporkan terus menunjukkan perbaikan selama 2 pekan terakhir. Meski demikian, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini belum dapat melakukan operasi rekonstruksi wajah lantaran masih memprioritaskan penanganan infeksi yang belum sepenuhnya pulih. Tim dokter juga mewaspadai risiko komplikasi serius termasuk sepsis akibat infeksi berat yang dialami korban. Setelah kondisi infeksi dinyatakan terkendali, tim dokter berencana memulai operasi rekonstruksi wajah dan kaki secara bertahap pada minggu ketiga perawatan. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus memantau perkembangan gadis YT, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Ia memastikan bahwa korban akan mendapat perawatan terbaik dan dilakukan bedah rekonstruksi wajah. Sekarang sudah dirawat di Hasan Sadikin. Saya nanti akan cek pagi ini kondisinya seperti apa. Yang pasti memang saya tahu harus ada rekonstruksi dari wajah. Tapi itu sudah ditangani oleh teman-teman bedah rekonstruksi Hasan Sadikin. Proses rekonstruksi wajah diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 3 bulan dan dilakukan secara bertahap. Sedikitnya 40 tenaga medis dilibatkan dalam penanganan medis gadis YT, mulai dari dokter spesialis penyakit dalam, bedah mulut, bedah plastik, psikiater hingga ahli gizi. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Korban YT, korban penyekapan yang masih dirawat intensif di rumah sakit berharap pelaku diganjar hukuman seberat-beratnya. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya ingin dihukum seberat mungkin. Jadi yang ngerasain apa yang saya rasain. Perdana ijazah Jokowi digelar, jaksa penuntut umum mendakwa Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, diantaranya Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di persidangan mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti ijazah di hadapan majelis hakim. Sidang perdana Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik.
Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan akan mengajukan perlawanan. Adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan gitu ya. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di sidang perdana Dr. Tifa mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti di hadapan majelis hakim. Jokowi bahkan berencana membawa seluruh dokumen kelulusannya sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Menutup sidang perdana, majelis hakim memberikan waktu 1 pekan kepada tim kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa untuk menyusun perlawanan atas surat dakwaan. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 9 Juli 2026 dengan agenda penyampaian perlawanan atau keberatan dari pihak terdakwa. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Dr. Tifa Uziatia Suma atau Dr. Tifa terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi menegaskan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice. Penolakan ini disampaikan dalam sidang perdana dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam sidang yang berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu siang, Ketua Majelis Hakim Kristina Endrawati sempat menjelaskan di dakwaan sekaligus hak-hak terdakwa dalam proses persidangan. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif justice dan akan mengajukan perlawanan. 1 minggu, hari saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Begitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya. Ya, silakan. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, Heri Kurniawan menyoroti langkah jaksa yang memasukkan tayangan program Rakyat Bersuara iNews TV sebagai materi dakwaan perkara pidana kasus ijazah Jokowi. IJTI menilai langkah tersebut berpotensi mengancam kebebasan pers dan menjadi contoh buruk bagi perlindungan karya jurnalistik di Indonesia. Seharusnya jaksa itu mengumpulkan bukti di luar karya jurnalistik karena karya jurnalistik adalah ruang yang berbeda. Gitu dia bisa diberikan sebagai alat bukti, sebagai barang bukti di pengadilan. Ini akan sangat berbahaya sekali bagi pelindungan kemerdekaan pers di Indonesia. Ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk. Besok lusa atau kapan-kapan lagi tidak akan ada narasumber lagi yang mau terbuka terhadap masyarakat atas informasi yang seharusnya mereka berikan kepada publik. Ini sangat berbahaya. Berbahaya dalam jangka panjang, ini akan merusak demokrasi. Kami kecewa atas dimasukannya materi-materi karya jurnalistik sebagai bagian dari dakwaan dalam
kasus sidang tersebut. Roy Suryo menghadiri sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Tifa Wiziatia Suma atau Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kamis pagi. Roy Suryo hadir memberikan dukungan moral kepada Dr. Tifa di sela-sela dirinya menunggu jadwal sidang pra-peradilan terkait kasus yang menjeratnya, yang juga digelar pada hari yang sama. Roy mendoakan agar Dr. Tifa diberikan ketabahan dalam menghadapi dakwaan tersebut. Yang menjadi domain saya. Terima kasih banyak. Makasih ya. Saya tidak akan berikan statement karena ini sidangnya Dr. Tifa. Ya, nanti di sidang saya baru saya akan berikan dan saya langsung akan segera ke sidang pra-peradilan. Terima kasih. Roy Suryo menjalani lanjutan sidang pra-peradilan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pembuktian dari termohon atau Polda Metro Jaya. Sidang yang semula dijadwalkan pukul 9 pagi ditunda menjadi pukul 1 siang. Menurut Roy Suryo, proses penangkapan dan penahanan dirinya tidak sesuai prosedur. Atas dasar itu ia mengajukan pra-peradilan. Perkara pokok yang menjerat Roy baru dapat disidangkan setelah proses pra-peradilan selesai. Untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Salam. Apa saja agenda sidang lanjutan pra-peradilan Roy Suryo hari ini? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, rencananya pada pukul 2 siang hari nanti sidang pra-peradilan Roy Suryo dengan agenda penyerahan kesimpulan ini akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan saksi ahli hingga bukti surat ini selesai, nantinya dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon dan juga termohon, dari pihak Roy Suryo dan juga penyidik dari Polda Metro Jaya, ini akan sama-sama menyerahkan dari kesimpulan tertulis kepada Hakim Tunggal sebagai rangkuman seluruh argumentasi hukum yang telah disampaikan selama jalannya proses persidangan ini berlangsung. Karena memang seperti yang kita ketahui secara bersama, dari jalannya persidangan yang sudah berlangsung sejak hari Senin kemarin, memang dari pihak pemohon yakni dari Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya ini menilai dan juga menggugat keabsahan tindakan dari penyidik Polda Metro Jaya, mulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penyitaan barang bukti hingga penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan memang dari pihak pemohon sendiri, dari pihak Roy Suryo ini menyebut bahwa seluruh upaya paksa tersebut ini tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dari hukum yang berlaku. Namun ini langsung dibantah begitu dari pihak Polda Metro Jaya, di mana dari pihak penyidik ini menilai bahwa dari proses jalannya penggeledahan ataupun juga hingga penangkapan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahkan ini dari pihak penyidik Polda Metro Jaya meminta agar hakim ini menolak dari seluruh permohonan dari Roy Suryo dan juga kuasa hukumnya. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa ini sudah memasuki tahapan akhir dari sidang pra-peradilan, di mana memang nantinya kedua belah pihak nanti seperti dari kami sudah sampaikan bahwa kedua belah pihak akan sama-sama menyerahkan dari kesimpulan tertulis kepada Hakim Tunggal untuk nantinya hakim ini akan menilai dan juga memutuskan bagaimana dari fakta persidangan yang sudah berlangsung begitu, dan juga nantinya hakim juga akan mempelajari fakta-fakta persidangan yang sudah berlangsung dari kesimpulan yang disampaikan oleh kedua belah pihak untuk nantinya akan diputuskan pada sidang putusan yang akan berlangsung pada hari Selasa 7 Juli 2020 mendatang. Nantinya kita akan sama-sama menantikan bagaimana proses jalannya dari penyerahan kesimpulan yang akan dilaksanakan pada pukul 2 siang hari nanti. Begitu pula juga untuk putusannya sendiri akan dilaksanakan pada pekan depan. Sabrina. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.